wa mawalah, yang sama-sama kita hormati Ketua IJMI Orda Majalengka beserta jajaran pengurus, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol yang dalam hal ini dihadiri oleh kawan saya Kang Mu, yang saya hormati Pak Sekjam mewakili Pak Camat, kemudian Komandan Pak Dan Ramil hadir secara pribadi. Bapak dan Ibu sekalian, para kesepuhan, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukuranillah bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, ada sebuah adagium yang mengatakan bahwa hancurnya sebuah negara itu tidak hanya karena aksinya orang-orang jahat, tapi hancurnya sebuah negara itu bisa juga diakibatkan karena diamnya orang-orang baik. Kegiatan ini adalah kegiatan dalam bentuk aktivitas orang-orang baik untuk menangkal paham terorisme dan radikalisme. Bahwa IJMI itu merupakan bagian dari elit intelektual yang ada di Indonesia yang kerap kali memiliki gagasan konseptual yang sangat strategik dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan. Walaupun memang di sisi lain IJMI juga tidak mungkin tidak hanya melakukan edukasi dan sosialisasi, tapi juga dalam persoalan ini bisa langsung melakukan rehabilitasi. Ya, karena berbicara tentang radikalisme, berbicara tentang moderasi beragama, ini adalah berbicara tentang kepentingan semua umat. Ya, berbicara tentang kepentingan semua komponen. Bapak dan Ibu sekalian, kita patut bersyukur hidup di republik ini yang aman, damai begitu. Sejak merdeka tahun 45 sampai hari ini tidak ada kejadian-kejadian yang menurut kita itu bisa mengancam secara serius terhadap keajegan republik ini. Saya sebagai sekretaris di FKUB Kabupaten Majalengka kerap kali mendengar seminar-seminar baik tingkat nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, dan lain-lain. Itu negara kita dijadikan sebagai contoh oleh negara-negara lain dalam hal merawat kerukunan. Tidak bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ini seperti di luar nalar. Kita memiliki 17.000 pulau lebih, memiliki 700 suku bangsa lebih, memiliki 300 lebih bahasa, tapi sampai hari ini negara kita tetap dalam keadaan ajeg, utuh, aman, dan damai. Apa resepnya kata mereka? Begitu. Kita lihat misalkan Bapak dan Ibu sekalian, Suriah itu dia madhab keagamaannya tunggal, Sunni 74%, Syiahnya hanya sedikit 13% saja. Kemudian Yaman itu sama-sama Arab, ya suku bangsanya dengan Saudi, tapi kenapa kemudian Saudi berani menginvasi terhadap negara Yaman? Padahal di Yaman ada sebuah kota kecil yang disebut dengan Tarim, dan di sana hidup keturunan Rasulullah SAW. Maroko, Sudan, Bapak dan Ibu sekalian, madhab keagamaannya tunggal, bisa jadi Syafi'i, Maliki di sana, tapi kenapa konflik horizontal itu senantiasa terus terjadi di negara-negara yang dari sisi suku bangsa tunggal, yang dari sisi madhab keagamaan juga homogen, ya, sedangkan Indonesia yang sangat multikultur, yang sangat heterogen, agama saja cukup banyak di kita. Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu begitu. Tapi hidup secara berdampingan di republik ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, berbicara tentang radikalisme, menurut pemahaman saya secara pribadi, tidak semua pandangan-pandangan yang radikal itu diakibatkan oleh salahnya dari sisi pemahaman keagamaan. Ini yang cukup penting. Kenapa? Dalam perspektif saya, radikalisme itu bisa lahir dari karena terhimpitnya ekonomi. Bisa saja orang nggak punya duit, dia berpikirnya pendek, kemudian dia melakukan tindakan yang sifatnya radikal. Dan itu terjadi di beberapa negara miskin.
Yang kedua, radikalisme bisa juga terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam sebuah komunitas. Saya merasa didiskriminasi, tidak diperlakukan adil, baik oleh masyarakat maupun oleh negara misalkan, dan saya berpandangan bahwa saya harus berbuat sesuatu agar saya mendapatkan rasa keadilan. Maka bisa jadi kemudian saya menjadi sebuah radikalis. Dan ini terjadi dalam sejarah radikalisme, Bapak dan Ibu. Justru saya sangat tertarik bahwa sejarah adanya kelompok-kelompok radikal itu muncul di Inggris tahun 1688 dalam sebuah gerakan Glorious Revolution, di mana sebuah komunitas itu sangat anti terhadap kaum rohaniawan saat itu yang ada di Inggris, yang menghegemoni sistem pemerintahan. Kemudian juga dia ingin melabrak sistem pemerintahan monarki yang terlalu mengatur terhadap rakyatnya. Jadi ironis, kelompok-kelompok radikal ini dilahirkan dari kelompok-kelompok yang pro demokrasi begitu. Karena ingin menghilangkan kekuasaan absolut dari sistem pemerintahan yang monarki dan ingin menghilangkan hegemoni kaum rohaniawan yang juga bersama-sama dengan kaum monarki tadi untuk mendikte, menindas terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Nah ini sejarah radikalisme. Jadi ketika kita hari ini misalkan dalam mindset kita radikal Islam begitu, itu adalah sebuah persepsi yang sangat pendek begitu. Tidak bisa digeneralisir seseorang yang bertindak teroris radikal kemudian hanya dihubungkan terkait dengan salahnya pemahaman keagamaan. Tapi ketika kemudian kita menyimpulkan bahwa paham keagamaan ini memiliki implikasi terhadap sikap seseorang, iya betul. Paham keagamaan seseorang bisa mempengaruhi terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang menjadi ekstrim. Iya, itu